Halo Coffee Squad, sebelum kita mulai, ambil dulu kopimu. Kamu pasti pernah dengar kalau budgeting itu kunci sukses finansial, betul? Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau budgeting justru bisa bikin kamu tambah miskin? Wah, kok bisa? Jangan salah paham dulu ya, ini bukan clickbait, tapi memang ada alasan logis di balik pernyataan tadi. Yuk, kita bongkar. Jadi begini, budgeting itu sebenarnya alat yang bagus untuk mengatur keuangan kalian. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang salah melakukan budgeting. Contoh, satu, terlalu kaku. Mereka bikin anggaran super ketat dan lupa kalau hidup itu penuh kejutan. Misalnya, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak seperti anggota keluarga masuk rumah sakit, atau kendaraan rusak, atau hal paling simpel, diundang kondangan. Akhirnya mereka stres dan malah gagal melakukan si budgeting tadi karena merasa, gue udah budgeting tapi nggak mencapai. Ya udahlah. Yang kedua, fokus pada penghematan, bukan penambahan pendapatan. Banyak orang terlalu sibuk ngitung-ngitung biaya yang nggak boleh dikeluarin. Di video sebelumnya juga sebenarnya aku udah bahas, kamu memang harus mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Tapi di video yang sama, kamu juga bisa lihat bahwa di situ aku membahas tentang bagaimana caranya menambah pendapatan. Salah satunya adalah nego gaji kamu. Antara kamu di perusahaan yang sekarang atau kamu pindah ke perusahaan baru dan kamu nego gaji kamu dengan lebih tinggi. Karena kalau kamu terus-terusan mikirnya gimana cara berhemat, tetapi tidak pernah pikir gimana caranya untuk tambah pendapatan, kapan mau maju? Yang ketiga, tidak realistis. Ini juga sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya, di mana dengan gaji kamu, itu kamu harus membuat budget yang realistis. Termasuk tabungan, jumlah tabungan yang perlu kamu siapkan dengan pendapatan kamu yang sekian itu gimana sih caranya? Itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan klik video ini ya. Jadi, jangan bikin budget dengan parameter yang tidak masuk akal. Contoh, karena aku sekarang gaji masih UMR, aku nggak mau ada liburan sama sekali. Sampai gajiku 2 kali dari UMR. Itu kan nggak masuk akal. Oke, kalian bisa nggak liburan sama sekali, tapi apakah keluarga kalian tidak akan mengajak kalian untuk liburan? Dan nggak mungkin kan hidup tanpa hiburan. Ayo ngaku. Oke, jadi apa akibatnya kalau budgeting dilakukan dengan salah? Ini ya beberapa dampak buruknya. Yang pertama, kamu jadi kehilangan motivasi. Bayangin kalau kamu hidup itu selalu menghitung setiap rupiah yang keluar dari rekening kamu. Lama-lama hidup kamu menjadi terasa kering dan tidak bahagia. Budgeting yang terlalu ketat itu bisa bikin hidup kamu tidak bahagia dan bahkan kamu yang pada akhirnya kamu tidak akan menikmati hasil kerja kerasmu selama ini. Yang kedua, kamu malah bisa jadi lebih boros. Begini paradoksnya, ketika kamu terlalu ketat dengan budgeting kamu dan akhirnya kamu tidak mencapai, di alam bawah sadar kamu itu balas dendam dengan cara belanja berlebihan. Dan itu sering terjadi. Akhirnya apa? Ya, over budget. Yang ketiga, kamu nggak akan bertumbuh secara finansial. Kenapa? Kalau kamu cuma fokus penghematan dan tidak memikirkan penambahan pendapatan atau investasi, pada akhirnya uang kamu nggak akan bertumbuh. Dan kalau uang kamu nggak bertumbuh, pada akhirnya akan kalah oleh inflasi. Terus gimana kok jadinya budgeting yang benar? Tenang, kita bahas ya. Budgeting akan tetap jadi alat yang powerful. Tapi kamu harus tahu bagaimana budgeting yang benar. Yang pertama, tentukan persentase kebutuhan hidup, keinginan, dan juga tabungan kamu.
Ini sudah dibahas di video sebelumnya, bagaimana cara untuk menentukan persentase-persentase dari biaya-biaya tersebut. Dan yang kedua, kamu juga harus fokus pada pendapatan kamu yang aktif dan pasif. Aku baru kerja kok, pendapatan aku aktif aja. Pasifnya dari mana? Ini juga ada di video sebelumnya tentang passive income. Kamu bisa lihat video itu, nanti ada linknya di sebelah sini. Dan video ini agak pendek, tetapi memang isinya daging semua. Silakan kalian lihat, dan kalau memang masih butuh discuss, langsung kontak aku ya. Yang ketiga, evaluasi anggaran secara berkala. Jadi, misal, anggaran kamu untuk bulan ini adalah sekian, dengan pembagian A, B, C. Bulan depan belum tentu sama. Kamu nggak perlu pusing. Let's say, oh, bulan depannya kamu ternyata hanya bisa menabung lebih sedikit daripada bulan ini. It's okay. Balik lagi, hidup penuh kejutan. Tetapi jangan jadikan alasan ya untuk menabung lebih sedikit. Dan yang keempat, sisihkan uang untuk me time. Mental health itu penting apalagi di zaman-zaman yang serba cepat ini sekarang. Jadi, sisihkanlah uang untuk me time. Dan me time nggak harus mahal loh. Misal, me time aku adalah nonton bioskop dengan pasangan. Coba, paling mahal nonton bioskop dengan pasangan berapa sih? Dan sebenarnya kan nggak harus mahal juga. Tapi kalau memang itu me time kamu, yaitu nonton bioskop dengan pasangan, ya silakan. Atau kalau mau lebih murah, kamu tinggal subscribe video-video berbayar. Dan kamu tonton bersama dengan pasangan kamu. Let's say, saat lagi cuti panjang, atau ada liburan yang panjang, di mana tahun 2025 ini katanya banyak long weekend. Nah itu kamu bisa manfaatkan dengan hanya benar-benar nonton video berbayar tadi dengan pasangan kamu. Kamu mau hari itu habiskan 16 episode, silakan. Jadi kesimpulannya, budgeting itu tetap menjadi alat yang powerful untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kamu. Tapi harus dilakukan dengan benar. Jangan terlalu ketat, tapi juga jangan asal-asalan. Kuncinya adalah keseimbangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Waktunya cerdas finansial.